Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dwi Jayanti dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sedikit pengetahuan tentang pengendalian habitat vektor penyakit hewan ataupun ternak. Nah, sebelum kita mengendalikan habitat vektor, kita perlu tahu apa sih vektor penyakit itu. Vektor penyakit adalah organisme yang tidak menyebabkan penyakit, tetapi menyebarkan dengan membawa patogen dari satu inang ke inang yang lainnya. Contoh vektor penyakit adalah nyamuk, lalat, tikus, kecoa, dan masih banyak yang lainnya. Mengapa vektor perlu dikendalikan? Karena dapat mengurangi habitat perkembangbiakan vektor, menghambat proses penularan penyakit dari satu inang ke inang lainnya, mencegah terjadinya wabah, mengurangi atau menekan biaya pengobatan, meningkatkan kesehatan ternak maupun peternak itu sendiri. Habitat vektor penyakit. Habitat vektor penyakit adalah tempat hidup dan berkembang biaknya suatu vektor penyakit. Biasanya pada genangan air, tumpukan barang lembab, kotoran dan limbah, tanaman-tanaman basah dan rimbun di sekitar kandang. Selain mengetahui habitat vektor, ada beberapa tindakan yang harus dilakukan sebelum pengendalian vektor, di antaranya mengetahui siklus hidup vektor, cara transmisi vektor, dan cara vektor menularkan penyakitnya. Dan selanjutnya, metode apa saja yang digunakan untuk pengendalian habitat vektor? Yang pertama, dengan menggunakan pengendalian metode fisik. Yang kedua, pengendalian metode biologi. Yang ketiga, pengendalian dengan metode kimia. Dan yang terakhir, dengan pengelolaan lingkungan. Terkait dengan kesehatan lingkungan, bagaimana cara pengendalian vektor dengan pengolahan lingkungan? Yang pertama, memperbaiki pembuangan limbah cair. Limbah cair seperti air kencing atau air sisa cucian kandang yang bercampur dengan kotoran hewan dibuatkan aliran menuju digester biogas, atau dibuatkan kolam yang letaknya lebih rendah dari kandang. Yang kedua, perhatikan lahan sekitar kandang. Lahan sekitar kandang sebaiknya jauh dari pembuangan kotoran maupun limbah, dari semak belukar, dan dari genangan-genangan air, karena itu semua merupakan habitat dari vektor penyakit. Yang ketiga, dengan cara pengolahan limbah padat. Contohnya, kotoran hewan dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar biogas dan pupuk kandang. Yang keempat, memperhatikan kebersihan kandang. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kebersihan kandang: lantai kandang, tempat makan dan minum, tempat penampungan air, tempat penyimpanan pakan, dan kandang harus jauh dari pembuangan limbah kotoran agar tidak terjadi kontaminasi silang antara area kandang, area pakan, dengan area pembuangan limbah kotoran. Yang kelima, dengan cara desinfeksi vektor dengan larutan insektisida dan sejenisnya. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.